Selain video-video yang udah gue bikin cukup banyak ini tentang Poco F6, tampaknya teman-teman masih pada haus buat gue bandingin sama Samsung A55. Kira-kira siapa yang lebih baik dari topik-topik yang ada di sini? Poco atau Samsung? Tapi sebelumnya bantuin gue buat like video ini ya. Thank you. Oke, untuk topik awal, mari kita langsung omongin ke harga. Dimana ada yang cukup menarik di Samsung, yaitu untuk 8 plus 256, dulunya ada di 6,5 juta ya, dan sekarang turun jadi 6 juta aja. Sebenarnya dulu sempat ada varian yang storage 128, tapi udah nggak ada lagi tuh. Kalian bisa cek langsung di websitenya deh. Habis itu A55 ini ada satu varian lagi yang 12 plus 256 seharga 6,9 juta rupiah. Kalau dibandingin sama Poco F6 yang mengacu ke harga Singapura, jelas Poco lebih murah ya untuk 8 plus 256, dihargai 5,8 juta. Sedangkan 12 plus 512 cuma 6,6 juta doang. Dan ingat, ini harga Singapura, yang mana untuk harga launching Indonesia kemungkinan besar bisa lebih murah dari ini. Jadi poin ini jelas gue kasih ke Poco F6. Dan nggak sampai situ, secara kelengkapan di Samsung A55 kita nggak dapet charger ya. Screen protector pun nihil, jadi mau nggak mau mesti beli lagi. Dan buat kalian yang bingung beli di mana, nih bisa lirik Unicase yang kirimin gue beberapa case dan screen protector Spigen yang gue spill dulu satu favorit gue, yaitu Spigen Rugged Armor. Yang ada aksen carbon fibernya di atas sama bawah sini. Back tengahnya juga lembut ya, dan gripnya Yahoo juga. Terakhir, tahu nggak apa gunanya pola jaring laba-laba di belakang? Bukan hiasan, tapi katanya bisa buat menyebarkan panas. Keren ya. Sisanya gue spill di belakang, oke? Ngomongin desain, kedua HP ini punya desain yang gue demen sih. Sama-sama minimalis dengan 3 bulatan kamera yang nonjol gitu. Cuman di Poco lebih berisi ya kamera modelnya, sedangkan Samsung lebih kecil dan berjejer ke bawah. Paling yang cukup ganggu buat gua di Poco ya tulisan 50 megapiksel OIS-nya sih. Bisa kali dihilangin atau paling nggak mepetin ke bawah tulisan di Poco. Nah, kalau gini kan lebih cakep. Kalau dari tekstur back, Poco yang matte finish gitu ya, sedangkan Samsung agak glossy, tapi jiplakan sidik jarinya tetap minim. Cuma dari sisi material jelas beda ya, Samsung dari kaca, sedangkan Poco polikarbonat, sama kayak frame-nya. Kalau Samsung itu dari metal tuh. Feel pegangnya sih beda jauh, jelas lebih mantap di Samsung, walaupun lebih tajam ya sudutnya dia, yang kalau kelamaan sih bisa sakit juga. Dan gak cuman itu, karena materialnya tadi, Samsung juga berasa cukup berat ya, selisih 30-an gram dibanding Poco. Untuk perlindungannya sendiri, Samsung udah Gorilla Glass Victus Plus depan sama belakang, sedangkan Poco Gorilla Glass Victus biasa buat layarnya doang. Jadi buat ini jelas poin didapatkan Samsung, lebih karena build quality-nya sih yang lebih solid. Kalau secara desain keduanya emang selera gua. Buat layar sama-sama AMOLED dengan ukuran yang beda tipis juga, 6,67 inch berbanding 6,6. Untuk resolusi dan kerapatan pixel lebih jos di Poco ya. Terus satu lagi yang sering dikeluhkan netizen termasuk gua, yaitu bezelnya. Bezel A55 ini untuk zaman now cukup berlebih, apalagi kalau dibandingin sama Poco F6. Tapi kalau mau fair, kalau kalian nggak punya pembanding dan udah pakai A55 ini cukup lama, bezel tebelnya ini lama-lama udah biasa sih. Buat detailnya kalian bisa lihat video sehari gue bersama A55 yang seru banget. Just ditonton habis ini. Lanjut buat refresh rate sama-sama di 120Hz dengan touch sampling yang cukup tinggi di Poco ya, 480. Buat A55 gue belum nemu datanya sih, tapi harusnya di bawah Poco. Kalau buat brightness, gue bandingin 11:9 gini mirip-mirip aja sih, atau lebih terangan dikit di Poco. Sama satu lagi buat pecinta always on display, kalau A55 ini bisa bener-bener always ya, sedangkan Poco F6 sayang banget cuma mentok di 10 detik aja. Atau bisa cobain fitur Smart AOD, yang mana dia bakal mati kalau kita masukin HP-nya ke kantong atau pas lagi ngeliat ke HP. Overall, untuk layar, pilihan gue lebih ke Poco F6 ya. Mungkin secara kualitas kalau gue liatin bener-bener, layar Samsung lebih tajam. Tapi kalau diaduin mending mana sama bezel tipis, ya gue lebih pilih Poco sih. Buat topik ini nggak susah ditebak lah ya siapa pemenangnya. Jadi kayak biasa gue lakuin full tawaran chipset mulai dari Antutu 6 kali, recording, nonton YouTube, Geekbench, download, rendering, dan 3D Mark. Langsung aja kedua HP ini sama-sama di 100%, connect di WiFi yang sama dengan segala settingannya. Udah update software terbaru dan refresh rate mentok. Terus buat menghemat kuota teman-teman, ini dia hasil tes 1-6 Antutunya yang rata-rata skor terpaut jauh ya, sekitar 600 ribuan. Sedangkan penurunan performance sama-sama baik di 10%, yaitu 2% di Samsung dan 8% di Poco.
Cuman perbedaan paling kelihatan di sini ada di suhu ya, yang jauh banget bedanya, selisih sampai 8 derajat. Tapi dengan skor dan stabilisasi yang dihasilkan Poco cukup sepadan ya, walaupun ada yang dikorbankan juga dari sana, yaitu konsumsi dayanya yang terpaut 13%. Lanjut ke recording 4K selama setengah jam dan masih sama, suhu Poco lebih tinggi mencapai 42,1 derajat. Sedangkan A55 hangat dikit aja di 40. Terus buat konsumsi baterai sejalan sama suhu, Poco F6 berkurang 10% berbanding 8 di A55. Tes selanjutnya nonton YouTube video yang gua set resolusinya 1080p selama 30 menit. Baterai di F6 berkurang 4% ya, selisih 1 dibanding A55 dengan suhu 2 derajat lebih tinggi di Poco. Dan next, kita balik lagi ke benchmark. Kali ini Geekbench 6 yang hasilnya Snapdragon 8S Gen 3 jelas lebih unggul. Selisih jauh sekitar 730 single core dan 1400-an multi-core. Dengan suhu yang lebih tinggi juga selisih 2,7 derajatan. Dan konsumsi daya yang terpaut 1% aja. Habis itu gue tes download barengan dengan file yang sama di Google Drive sekitar 1 gigaan. Yang hasilnya A55 bisa kelar duluan ya. Dan biar lebih valid, gue coba tes sekali lagi. Tapi kali ini Poco jalan duluan dan setelah 5 detik setelahnya baru gue jalanin A55. Hasilnya? F6 tetap tertinggal nih. Masih ada di 30%an ketika A55 udah 100% selesai download. So, untuk tes ini bisa gue bilang A55 bisa sedot lebih baik. Sekali lagi ingat, tes ini bukan buat tahu kecepatan download maksimal suatu HP ya. Lebih ke siapa yang sedot lebih kuat kalau barengan. Next, rendering KineMaster yang editannya gue kasih scale dan satu filter. Terus ekspor dalam 4K 30fps dengan bitrate yang gue mentokin dan outputnya hampir 2 GB. Hasilnya udah diduga sih, selisih 1 menit lebih cepat di Poco F6 dengan baterai yang sama-sama berkurang 1%. Terakhir, 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test yang walaupun Samsung tertinggal jauh skornya 2000-an poin, tapi dia punya stabilisasi hampir sempurna di 99,4. Sedangkan Poco F6 sebenarnya masih tergolong bagus juga ya, di 83,4%. Untuk konsumsi baterai selisih 7%, sedangkan suhu lebih tinggi di F6 yang mencapai 49,2 derajat. Gile. Terus apakah artinya Poco F6 HP setrikaan? Nggak juga, perlu diingat ini dalam kondisi saat kita jalanin benchmark. Kalau real test kayak gaming berat tergolong aman kok. Misalnya di tes gua sebelumnya, Genshin Impact Highest 60, di Poco F6 ini dapat FPS rata-rata 57,9. Sedangkan A55 cuma di 40,9 aja. Untuk konsumsi daya sama-sama berkurang 10% dengan suhu yang sedikit lebih panas di Samsung 44,1 dibanding Poco 42,8. Jadi jelas untuk ini poin didapatkan oleh Poco. Dan supaya gue bisa cepet-cepet mencapai 1 juta subscriber buat collab sama gadgetin terwujud, buat yang belum subscribe boleh sikat tombolnya sekarang ya, bakal berarti banget. Thank you. Kalau soal baterai berdasarkan tes-tes tadi, jelas A55 juaranya, masih tersisa 60%, sedangkan Poco F6 hampir setengahnya di 36%. Tapi kalau mau fair, kenapa Poco bisa berkurang banyak? Ya karena emang performanya yang jauh di atas Samsung ya, jadi membutuhkan konsumsi daya yang gede juga. Tapi di luar tes ini, kalau dipakai daily, tetap harus diakui Samsung A55 awet banget. Di video sehari bersama A55 tadi, gue bisa dapat SOT di atas 8 jam yang hasilnya wow banget. Terus buat charging, Poco F6 lebih baik ya, karena support 90 Watt yang diklaim ke 100% dalam 34 menit. Berbanding 25 Watt di A55 ke 100% yang membutuhkan waktu lama lah ya. Jadi kalau disuruh pilih mending baterai awet di Samsung A55 atau charging cepet di Poco F6, kalau preferensi gua sih baterai awet ya. Kalau charging biasa gue bisa tinggal tidur pas malam. Oke, kalau ngomongin kamera, kedua HP ini nggak punya telefoto, cuma ada lensa utama sama ultrawide. Dan khusus A55 ketambahan lensa makro 5 megapiksel. Dan sebelum kita keluar tes kamera outdoor, mari cobain dulu kondisi indoor studio beserta mic-nya. Sekarang lanjut gue kasih tahu case favorit kedua, yaitu Spigen Optic Armor. Yang unik di sini, dia ada kamera protektor yang tinggal digeser aja buat nutupnya. Amit-amit kalau ada goresan langsung ke lensanya bisa aman. Habis itu kalau mau yang lebih simple ada ultra hybrid, hard case bening yang lebih tahan supaya case-nya nggak gampang kuning. Terus kalau jatuh tipis-tipis masih aman lah ya, dan tetap bisa kasih kegantengan warna A55 kita. Oh ya, buat kaum ciwi-ciwi juga ada loh, clear case juga, lebih soft dan glitter gitu. Jadi langsung aja untuk hasil foto, karakter Poco F6 itu lebih ke warm ya, sedangkan Samsung agak cool kebiruan, yang mana hal ini juga sama saat gua foto dengan objek orang.
Kalau buat ultrawide, terutama buat kondisi backlight, Poco punya gambar yang sedikit lebih terang. Walaupun yang dikorbankan adalah dynamic range di langit ujung, dimana Samsung menurut gue lebih balance sih di sini. Terus untuk jarak pandang, terlihat Samsung lebih luas juga ya, dengan 0,5 kali dibanding 0,6 kali di Poco. Kalau buat zoom, foto kedua HP ini sama-sama mentok di 10 kali. Yang hasilnya menurut gue sedikit lebih baik di Poco. Lebih detail aja dan minim noise kalau dibanding Samsung. Oh ya, buat lensa makronya sendiri secara detail gambarnya udah cukup oke lah ya. Cuman dari sisi warnanya bisa off. Terus buat selfie mana yang lebih baik? Pertama dari sisi jarak pandang kelihatan jelas kalau Poco itu lebih luas ya, sehingga backgroundnya lebih banyak terlihat juga. Habis itu dari sisi warna, Poco punya overall tone yang agak kemerahan atau pink gitu kali. Kelihatan dari muka dan langitnya. Sama-sama bagus, tergantung selera aja sih. Tapi Samsung sedikit yang mendekati asli. Lanjut kita ke video di mana overall gambar di Poco F6 sedikit lebih cerah, sedangkan A55 nggak bisa dibilang redup juga sih, lebih ke balance. Terus untuk kondisi ini pohon di depan lebih kelihatan di Poco ya, sedangkan langitnya lebih jelas di Samsung. Untuk ini ya plus minus juga. Habis itu buat zoom Samsung bisa sedikit lebih jauh di 10 kali, sedangkan Poco maksimal di 6 kali aja. Kalau video selfie, Samsung dari dulu lebih baik sih, Poco lebih ke putih, langit di belakang juga nggak berbentuk. Buat skin tone, Samsung mendekati natural, sedangkan Poco cenderung lebih dicerahin, yang sebenarnya bagus juga sih menurut gua. Terus sama kayak lensa utama, video ultrawide Poco lebih cerah ya, tapi salah satu nilai plus di Samsung itu adalah kemampuan ultrawide-nya yang bisa shoot 4K, sedangkan Poco mentok di 1080p 30 aja. Next kita ke low light. Sekilas aja, buat foto selfie, skin tone di Samsung terlihat lebih natural ya, sedangkan Poco lebih cerah gitu. Dalam menghandle cahaya di belakang juga Poco lebih baik, karena saat selfie, di Poco itu sering ke trigger auto night mode-nya. Terus buat kamera belakang, kebalikan nih dengan daylight, dimana sekarang A55 lah yang punya karakter lebih diterangin. Menurut gua selera sih, Poco feel malamnya lebih berasa, sedangkan A55 lebih jelas aja. Buat video sama kayak fotonya, dimana Samsung lebih terang ya, tanaman di depan jadi lebih jelas. Tapi akibatnya kalau ada cahaya terang di gedung belakang situ nggak bakal sebersih Poco, walaupun tanaman di depannya juga lebih gelap. Hal ini juga sama ya buat ultrawide-nya, dimana Samsung overall lebih terang nih. Habis itu selfie video di Poco sedikit lebih gelap ya, sedangkan Samsung lebih pas aja dengan jitter yang mirip-mirip kalau gue lihat. Oke, lanjut ke Unicase lagi, dan terakhir ini yang gak kalah penting, screen protector. Dan satu hal yang bikin gua impress, dia itu ada alat bantu frame warna oranye ini yang pas sama ukuran HP-nya. Cara pasangnya gampang kok, tinggal lihat panduan ini aja. Dan tempered glass ini udah presisi dan kompatibel sama case apapun, jadi nggak perlu khawatir. Ya, walaupun gue tahu sebagian besar pengguna A55 pasti udah punya case sendiri. Tapi kalau ada rencana ganti atau baru mau beli A55, bisa langsung ke @spigen.id. Karena Spigen yang asli cuma ada di Spigen Original Official Distribute by Unicase. Atau kalian bisa klik link yang udah gue cantumin di description box. Jangan lupa gunain kode vouchernya biar lebih murah. Jadi overall, untuk kamera, poin gue kasih ke Samsung ya. Nilai plus yang perlu di-highlight sih dari sisi video selfie. Selain bisa shoot 4K, dia punya skin tone dan dynamic range yang lebih baik. Habis itu di luar sampel foto video, gue lebih demen saat pindah lensa di Samsung ya. Lebih fleksibel bisa loncat lensa yang kita mau. Sedangkan Poco mesti di-slide dulu yang kadang suka kelewatan. Selain itu nggak lupa mention kemampuan pindah lensa depan belakang dan sebaliknya di Samsung sih juara. Untuk spek lainnya, perbedaan yang paling kelihatan yaitu IP rating, yaitu IP67 di A55 dan 64 di F6. Habis itu di Poco ada AR Blaster, sedangkan A55 bisa tambah memori eksternal yang gue yakin cukup penting buat sebagian teman-teman. Untuk software, sejauh ini One UI tetap juara sih, terbaik menurut gue buat Android. Karena ya emang lebih mateng, belum lagi brand Samsung yang udah terkenal sepak terjangnya. Tapi bukan berarti HyperOS jelek ya, buat gue udah cukup improve, apalagi kalau dibandingin sama beberapa tahun lalu. Terus kalau ngomongin OS update, jelas Samsung A55 lebih baik ya, 4 tahun Android dan 5 tahun security, dibanding Poco F6 yang setahun lebih pendek, 3 tahun Android dan 4 tahun security. Oh ya, kalau ngomongin AI, ada dua fitur yang cukup menarik di Poco, yaitu AI Eraser dan AI Expansion. Kalau Erase itu udah jelas lah ya. Kalau yang AI Expansion itu dia bisa generate gambar, misalnya untuk foto yang lengannya udah kepotong dikit. Kalau di Samsung fitur generate dan yang canggih-canggih semua ada di S series ya. Tapi kalau yang basic kayak Object Eraser di A55 juga udah ada sih. Habis itu buat haptic feedback, gue bisa bilang Poco F6 lebih mantap dibanding A55 yang agak lemah kalau di compare gini.
Terakhir buat speaker, sama-sama dual stereo yang mana jadi untuk topik ini, gue kasih poin ke Samsung A55. Lebih ke softwarenya sih dan OS update yang lebih lama juga. Walaupun cukup disayangkan haptic feedbacknya yang gak sekuat Poco. Sekali lagi ingat, poin-poin yang gue kasih ini menurut preferensi gue ya. Kalau menurut kalian dari sisi harga nih contoh, udah murah, terus dapat paket lengkap, dan mau kasih 2 poin di Poco ya nggak masalah. Gue bikin kayak gini sebagai panduan aja buat teman-teman lakuin penilaian sendiri. Oke, jadi dari topik-topik tadi, bisa gue bilang Samsung kuatnya itu di frame metalnya yang bikin feel genggamnya lebih premium, walaupun nggak senyaman Poco. Habis itu punya layar cakep dengan bezel yang mesti dibiasain. Terus performance bukannya ngebut, tapi dalam melakukan aktivitas sehari-hari udah lebih dari cukup. Ngegame pun kalau di set dengan settingan yang tepat masih nyaman. Paling yang jadi kekuatan A55 menurut gue sih baterainya yang awet banget, walaupun ngecasnya masih 25 watt. Terus gimana dengan Poco? Desain cakep dengan bezel yang tipis banget. Punya performance yang terbaik di kelasnya. Buas banget no debat. Baterai walaupun gak seawet Samsung, tapi punya charging yang cepet di 90 watt. Oh ya buat kamera, ya selera sih. Yang jelas selfie gue lebih demen di Samsung. Untuk kamera belakang plus minus. Dan overall low light lebih suka Poco sih. Sama terakhir, kalau ngomongin nama besar, jelas Samsung masih juara ya. Belum lagi dukungan software yang setahun lebih lama. Dari kesimpulan ini terdengar Samsung lebih baik nggak sih? Sebenarnya ya nggak juga. Kalau kita masukin harga sebagai pertimbangan, yang gue cukup yakin kalau Poco pasti lebih murah di sini ya. Dan cukup besar kemungkinan harga yang gue sebutin sebelumnya bakal lebih murah lagi saat launching di Indonesia. Jadi dari data-data tadi disesuaikan aja sama kebutuhan dan budget kalian masing-masing, oke?